Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle Frontier. Setelah ditangkap, ternyata Aipom masih saja suka berbuat nakal. Satoshi dan teman-temannya berjalan menuju ke Final Valley, lokasi terbaru dari Battle Pyramid, agar Satoshi dapat bertanding ulang melawan Jindai. Ketika semuanya sedang makan, Satoshi menyadari Aipom yang baru ditangkapnya telah selesai makan dan pergi ke ladang bunga terdekat untuk membuat mahkota di kepalanya. Setelah selesai makan, Satoshi mengajak Pikachu berlatih dan Pokemonnya itu melompat ke atas bahunya. Namun hal ini membuat Aipom merasa cemburu. Dia mulai mengamuk dan menjatuhkan Satoshi, mengambil topinya lagi dan melarikan diri sambil mancing Satoshi untuk mengikutinya. Satoshi pun bergegas untuk mengejar Pokemonnya yang nakal itu. Takeshi juga ikut menyusul dari belakang. Sayangnya mereka berdua kehilangan jejak Aipom, tapi melihat sebuah kuil dari kejauhan dan memutuskan untuk pergi ke sana. Sesampainya di kuil tersebut, mereka disambut oleh seorang pria yang bernama Yoshi, yang memberitahukan bahwa desa tersebut akan memilih raja baru selama setahun. Zeus mengangkat mahkota emas, mengumumkan bagi siapapun yang mendapatkan mahkota itu sebelum matahari terbenam akan dinyatakan sebagai raja. Semua orang dipersilakan untuk berpartisipasi. Jadi Takeshi yang membayangkan dikelilingi oleh banyak gadis-gadis cantik berkeinginan menjadi raja juga. Tapi Satoshi memotong pembicaraan dengan menanyakan apakah ada Pokemon monyet yang lewat di sekitar sini. Sayangnya Yoshi mengatakan dia tidak melihat Pokemon itu. Sementara tim Rocket juga mengetahui tentang mahkota tersebut dan memutuskan untuk mencurinya dan mempersembahkannya kepada bos mereka. Singkat cerita, perlombaan untuk mendapatkan mahkota pun dimulai, sehingga kerumunan orang mulai berlari menuju piramid yang merupakan garis finishnya. Takeshi dan Yoshi pun tidak bisa bergerak karena dilindas oleh banyak orang yang lewat tadi. Namun Takeshi yang kembali bangkit mulai berlari lagi ke puncak piramid. Sementara itu, tim Rocket yang lebih dulu sampai di atas sana mencoba merebut mahkota dengan tangan mekanis, tapi Aipom mengambilnya duluan. Tim Rocket secara tak sengaja mengambil topi Satoshi dan melemparkannya ke pemiliknya. Semuanya menyaksikan Aipom yang membawa mahkota, dan Zeus menjelaskan jika Aipom masih memiliki mahkota saat matahari terbenam, maka dia yang akan menjadi raja. Tentunya tidak ada yang mau disuruh-suruh oleh Pokemon monyet selama setahun, dan mereka pun mencoba merebut mahkota itu darinya. Namun Aipom dengan mudah menghindari semua orang dan berlari kembali ke bawah piramid. Penduduk desa kehilangan jejak Aipom, yang ternyata dia bersembunyi di balik semak-semak. Aipom ingin memakai mahkota tersebut, tapi kini malah menutupi matanya sendiri. Aipom kesulitan untuk melepaskan mahkota itu. Pikachu yang menemukannya segera membantunya menggerakkan mahkota sehingga tidak lagi menutupi mata Aipom. Namun mahkota itu masih melengket di atas kepalanya. Penduduk desa yang marah mulai mengejar Aipom lagi. Satoshi dan yang lainnya kehilangan jejak Aipom dan Pikachu. Tapi ada yang mengatakan kemungkinan mereka berada di tebing utara. Ketika Satoshi dan Takeshi berdebat mencari jalan menuju tempat tersebut, Yoshi memanggil Nospas untuk menunjukkan arah yang benar. Dalam perjalanan menuju ke tebing utara, mereka bertemu dengan Haruka dan Masato. Sementara itu, Aipom dan Pikachu terjebak di tebing utara dan sudah tidak bisa lari kemana-mana lagi. Namun Pikachu menemukan lubang kecil yang memungkinkan mereka melarikan diri dari penduduk desa. Sampai kemudian keduanya bertemu lagi dengan trainernya. Menyadari matahari terbenam akan segera tiba, Satoshi berusaha melepaskan mahkota dari kepala Aipom, tapi tidak mampu melakukannya. Aipom sekarang merasa sangat ketakutan, tapi Satoshi menenangkannya. Jika Aipom dipaksa menjadi raja, maka dia akan tinggal bersamanya selama setahun di tempat ini. Aipom sekarang mengerti bahwa trainernya itu sangat menyayanginya. Tiba-tiba robot Viro menangkap Aipom, dan Pikachu melancarkan Thunderbolt untuk menghentikannya. Tim Rocket menampakkan dirinya dan mengerahkan lebih banyak robot untuk menyerang Satoshi. Pikachu tidak mampu menjangkaunya karena Viro terbang terlalu tinggi. Oleh karenanya Satoshi memanggil Swallow untuk berhadapan dengan robot-robot itu. Swallow berjuang sekuat tenaga untuk melawan robot yang banyak itu. Meskipun dia mampu menjatuhkan beberapa di antaranya, tapi karena jumlah yang terlalu banyak, dia pun kalah juga. Satoshi merintahkan Aipom menggunakan double team untuk membingungkan tim Rocket. Namun tim Rocket dengan cepat menghancurkan klon tersebut.
dan mengungkapkan Aipom yang asli. Ketika tim Rocket hendak membawa lari Aipom, Satoshi dan Pikachu menghentikannya. Di saat inilah Yoshi merintahkan Nosepass Thunderwave untuk mengganggu kendali remote control, membuat robot-robot itu mulai terbang tak tentu arah. Kemudian Aipom dan Pikachu mengcombo Swift Thunderbolt untuk meledakkan tim Rocket. Matahari terbenam sebentar lagi akan tiba, dan nampaknya Aipom akan menjadi raja. Satoshi dan kawan-kawan kemudian bekerja sama untuk melepaskan mahkota dari atas kepalanya. Tapi mahkota itu tetap tidak mau bergerak. Satoshi pun menyerah dan memilih untuk menghabiskan waktu selama setahun di desa tersebut. Namun Yoshi punya solusinya, yaitu Blueberry. Dia menyuruh Aipom untuk memakannya. Dan dia melompat-lompat dengan bibir mengkerut karena rasanya sangat asam. Ini memudahkannya untuk melepaskan mahkota dari atas kepalanya. Satoshi meluk Aipom dan mintanya untuk tidak berbuat nakal lagi. Dan Aipom merasa malu dengan perhatian dari trainernya tersebut. Zeus dan penduduk desa yang menyadari Yoshi megang mahkota tepat saat matahari terbenam, menyatakan dia adalah raja yang baru. Yoshi merasa sangat gembira, tapi tidak yakin apakah dia pantas menerimanya. Satoshi dan kawan-kawan menyatakan jika penduduk desa mempercayainya sebagai raja, maka dia layak mendapatkan gelar tersebut. Dengan demikian, Yoshi pun diangkat menjadi raja yang baru. Sedangkan Satoshi dan kawan-kawan kini bisa melanjutkan perjalanan mereka lagi. Di tengah perjalanan, mereka menemukan Chatot yang bisa mengucapkan kata Pikachu. Chatot adalah Pokemon kakak tua yang bisa mengulangi kata yang diucapkan oleh manusia ataupun Pokemon. Setelahnya, seorang gadis kecil berlari ke arah mereka, sambil minta untuk membantunya menangkap Chatot itu. Namun Pokemon itu keburu terbang menjauh. Satoshi dan yang lainnya segera mengejarnya, hingga mereka berhasil menangkap Chatot tersebut. Setelah mendapatkan Pokemonnya, Henry memperkenalkan dirinya kepada mereka semua. Henry dan Chatot adalah stand-up komedian yang sedang dalam perjalanan menuju Johto untuk memainkan pertunjukan di sana. Henry bertekad untuk menjadi stand-up komedian terhebat di dunia. Namun dia masih perlu banyak berlatih agar Chatot mampu mengingat banyak kosakata. Kemudian Henry dan Chatot menunjukkan bakat komedinya di hadapan mereka semua. Setiap kali Henry mengucapkan kata-kata, maka Chatot akan mengulanginya. Dan pertunjukan itu pun sukses besar. Satoshi dan kawan-kawan bertepuk tangan, memberitahukan bahwa penampilan mereka berdua tadi sudah cukup bagus, dan yakin mereka bisa menggapai mimpinya jika terus melakukannya dengan baik. Namun masalahnya saat dalam perjalanan, Chatot selalu saja keluar dari Pokeball-nya dan terbang menjauh, dan baru akan kembali saat malam tiba. Ketika sudah pulang, Chatot terus mengatakan hal-hal aneh, dan sudah tidak ingat lagi dengan percakapan yang dia latih sebelumnya. Sementara itu, tim Rocket mengamati dari kejauhan, membayangkan Chatot akan sangat berguna untuk bos mereka. Jadi tim Rocket pun memutuskan untuk menculik Pokemon tersebut. Henry mengajak Satoshi dan kawan-kawan mampir dulu ke rumahnya. Namun baru beberapa langkah saja, mereka langsung dihadang oleh tim Rocket yang menyamar. Tim Rocket menawarkan kantong yang bisa tertawa jika diremas. Yang warnanya biru suara laki-laki, sedangkan yang merah mengeluarkan suara perempuan. Tapi setelah diremas-remas, kantong itu akhirnya meledak, memberi kesempatan bagi tim Rocket untuk menangkap Chatot. Satoshi dan kawan-kawan mengejar tim Rocket yang berupaya kabur. Satoshi merintahkan Swallow untuk mengejar tim Rocket. Swallow kemudian menabrak balon udara hingga Chatot terbebas dari sangkarnya. Setelahnya Aipom melancarkan sweep untuk mengalahkan tim Rocket. Henry mengecek Pokemonnya yang mulai mengucapkan kata-kata aneh lagi, membuatnya harus berlatih ulang untuk membalikan kosakata yang seharusnya diucapkan di pertunjukan nanti. Ketika sedang makan siang, Chatot tiba-tiba keluar dari Pokeball-nya dan terbang menjauh. Henry dan teman-temannya segera mengejar Pokemon yang kabur ke dalam hutan. Sampai kemudian mereka sudah tidak sanggup lagi karena kecapean. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Chatot tadi adalah suntikan, mereka yakin Chatot itu pasti sedang menuju ke rumah sakit. Kebetulan juga ada rumah sakit di dekat hutan ini, jadi mereka pun segera pergi ke sana. Seperti yang diduga, Chatot kini telah tiba di rumah sakit dan mulai menyapa anak-anak yang ada di sana. Dia mengulangi kalimat rumah sakit dan anak-anak tertawa karena Pokemon itu sangat imut dan lucu. Perawat mengatakan tidak akan ada suntikan untuk hari ini dan sebagai gantinya akan mengukur suhu tubuh anak-anak tersebut. Mereka pun akhirnya mengetahui alasan mengapa Chatot selalu keluar dari Pokeball-nya,
yaitu untuk pergi ke rumah sakit ini. Dokter menjelaskan bahwa rumah sakit ini khusus untuk anak-anak saja, dan Catot selalu datang ke sini setiap harinya untuk menghibur mereka. Si Zuru menjelaskan pertama kali bertemu dengan Catot saat dia sedang makan apel di atas pohon. Anak-anak itu memberi makan Catot, dan semenjak itu dia selalu kembali setiap harinya untuk menghibur mereka semua. Akan tetapi, Andri menyampaikan bahwa dia dan Catot sedang dalam perjalanan ke kota lain untuk menampilkan pertunjukan stand-up komedi. Si Zuru yang mendengarnya jadi sedih, karena akan segera berpisah dengan Catot. Dokter menyarankan agar Andri menampilkan pertunjukan itu di hadapan anak-anak sebelum dia pergi. Masato menunjuk si Zuru untuk menyaksikan pertunjukan itu juga, tapi karena masih sedih, dia tidak mau keluar dari kamarnya. Sementara Satoshi dan kawan-kawan juga ikut membantu dengan menampilkan pertunjukan terbaik mereka. Sampai kemudian si Zuru yang penasaran akhirnya keluar untuk menyaksikan pertunjukan itu juga. Setelahnya giliran Andri yang akan tampil, dan Satoshi menyemangati untuk menampilkan pertunjukan yang bagus. Andri dan Catot saling bertukar kata-kata lucu, yang membuat semuanya kini tertawa bahagia. Namun momen tersebut hancur saat tim Rocket menyebarkan kantong tertawa ke atas panggung. Tim Rocket muncul dengan setelan warna-warni dan dasi polka dot. Mengaku mereka juga bisa menghibur anak-anak tersebut. Pada awalnya pertunjukan itu baik-baik saja, tapi karena tujuan tim Rocket memang bukan untuk itu, maka mereka pun langsung menangkap Catot dan melarikan diri. Satoshi mengeluarkan septil untuk menghentikan tim Rocket, yang direspon tim Rocket dengan mengeluarkan Dustok. Dustok melancarkan Poison Sting, dan septil bisa mengatasinya dengan Quick Attack. Anak-anak kagum karena baru pertama kalinya mereka melihat Pokemon Battle. Septil melancarkan Ballet Seed yang mengenai Dustok serta membebaskan Catot. Ketika Nyasu hendak menangkapnya lagi, Catot matuk-matuk kepalanya. Akhirnya karena merasa gagal, tim Rocket pun mencoba melarikan diri. Namun Septil menggunakan Leaf Blade untuk memukul Dustok hingga mengenai balon udara tim Rocket. Alhasil mereka pun dapat dikalahkan. Anak-anak mendoakan semoga Andri dan Catot bisa sampai ke tujuannya dengan selamat. Mereka berjanji akan menonton pertunjukan itu lewat TV, dan sangat bahagia karena bisa menghabiskan waktu bersama Catot. Si Zuru menyerahkan kue yang sering dia berikan kepada Catot. Menyatakan dia sangat sedih karena mungkin tidak akan melihat Catot lagi di rumah sakit. Namun Andri juga berjanji dia akan kembali lagi ke rumah sakit untuk mengunjungi mereka. Satoshi dan kawan-kawan juga mengucapkan selamat tinggal dan siap melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya.